Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fembi. Saat ini saya mengajar di SDN Jombok 1, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Di sini saya telah diberikan amanat oleh Bu Rizka untuk mengulas perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang telah dibuat dalam rangka lomba yang dilaksanakan di Yayasan Fajar Mulia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya sudah diberikan amanat yang sangat berharga ini, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga juga untuk saya agar saya bisa berbagi ilmu kepada semuanya. Di sini saya tidak menjuri, saya tidak menilai, saya hanya akan berbagi ilmu. Kita akan belajar bersama bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang baik, yang hot, dan langkah pembelajarannya berdasarkan 4C dan TIPEK. Pengalaman yang saya dapatkan selama PPG akan saya coba untuk terapkan dalam mengulas perangkat pembelajaran serta video pembelajaran yang telah dibuat oleh Ibu Guru di Yayasan Fajar Mulia. Ada 3 perangkat dan 3 video pembelajaran. Saya sudah melihat dan sudah mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan. Di sini saya mulai dari video dari RPP kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 yang disusun oleh Bu Kiki dan Bu Risa. Saya akan langsung saja mengulas. Untuk KI sudah ada kompetensi dasar lengkap, kemudian indikator juga sudah ada. Tetapi di sini indikatornya masih belum hot. Ada beberapa indikator yang sudah termasuk hot, ada juga indikator yang belum termasuk. Kategori hot di sini itu yang dimaksudkan yaitu berdasarkan KKO teori Bloom, yaitu kata kerja operasional yang digunakan berdasarkan teori Bloom. Nah, di situ ada tingkatannya yaitu mulai dari C1 sampai dengan C6. Yang dimaksud hot adalah mulai dari C4 sama dengan C6. Sedangkan C1 sampai dengan C3 itu termasuk lot, jadi belum hot. Nah, untuk RPP yang disusun oleh Bu Kiki dan Bu Risa, ini akan saya ulas satu persatu. Mengidentifikasi ini termasuk masih C1. Kemudian menyimpulkan ini sudah masuk C5. Mengerti ini masih masuk C2. Menceritakan juga C2. Mengenal C1, mempraktikkan sudah masuk C6. Ketika ini dikatakan lengkap hot, itu bisa mengandung unsur C4, C5, C6. Ketiga unsur ini ada di dalam indikator dan tujuan pembelajaran, RPP ini sudah dikatakan hot. Nah, untuk di sini menceritakan C2 itu bisa diganti dengan menguraikan, itu sudah masuk C4. Di RPP-nya Bu Kiki dan Bu Risa ini sudah lengkap. Ketika menceritakan diganti menguraikan menjadi C4, berarti sudah lengkap, ada C4, C5, C6. Jadi tidak perlu semuanya kita menyusun C4, C5, C6. Ada 3 unsur itu saja, itu sudah cukup. Tidak perlu semuanya menjadi hot. Ada beberapa indikator memang yang tidak bisa kita ganti KKO-nya menjadi hot. Nah, itu memang sudah seperti itu, jadi biarkan. Ketika ada indikator yang KKO-nya bisa diganti menjadi hot, kenapa tidak kita coba ganti menjadi hot? Kemudian untuk tujuan pembelajaran, di sini tujuan pembelajaran harus menganut ABCD ya, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Di sini saya lihat tadi sudah memuat semuanya untuk tujuan pembelajarannya sudah ABCD. Hanya saja itu tadi untuk tujuan pembelajarannya juga kurang hot. Jadi tujuan pembelajaran kalau bisa disesuaikan dengan indikator. Ketika indikatornya sudah hot, maka tujuan pembelajarannya juga akan hot. Selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran. Di sini tadi saya melihat agak tidak sinkron ya. Ketika di RPP itu di langkah-langkah pembelajaran ini dilaksanakan melalui WhatsApp group. Tetapi ketika video pembelajarannya melalui Zoom meeting. Nah, jadi
untuk RPP dan video pembelajarannya kalau bisa disesuaikan. Ketika pembelajarannya menggunakan Zoom Meeting, maka untuk RPP langkah-langkahnya diusahakan juga menggunakan Zoom Meeting. Tidak apa-apa. Tapi untuk langkah-langkahnya tadi, untuk pendahuluannya, di pendahuluan harusnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, seharusnya diberikan menyanyikan lagu wajib nasional. Misalnya ini kelas 3, paling tidak dikenalkan dengan lagu-lagu yang pendek-pendek saja, atau mungkin bisa lagu Indonesia Raya yang setiap harinya sudah kita nyanyikan. Kemudian bisa ditambah dengan melafalkan Pancasila secara bersama-sama. Kemudian di dalam pendahuluan juga bisa diberikan motivasi, karena kita secara daring kita masih harus menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah, dan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kemudian di kegiatan inti tadi ada pembagian bahan ajar. Nah, di bahan ajar itu tadi linknya itu tidak ada. Linknya itu tadi ketika saya buka ternyata isinya adalah video pembelajaran. Nah, ketika video pembelajarannya itu linknya tidak ada masuk ke dalam bahan ajar. Jadi untuk bahan ajarnya saya tidak tahu susunannya seperti apa. Saya tahunya tadi dari video pembelajaran, itu pun juga hanya sekilas. Jadi saya tidak bisa mengetahui detail bahan ajarnya. Nah, untuk kelengkapan perangkat pembelajaran RPP tadi seharusnya di bawah tanda tangan seharusnya ada lampiran. Lampiran yang pertama yaitu tentang bahan ajar. Lampiran yang kedua bisa LKPD. Lampiran yang ketiga bisa media yang digunakan. Ketika media yang digunakan yaitu berupa video, bisa di situ dimasukkan link videonya. Kemudian yang keempat yaitu lampirannya adalah rubrik penilaian beserta soal-soalnya. Jadi bisa ngecek apakah soal itu juga termasuk hot atau tidak. Tadi ketika di RPP tidak ada lampirannya, saya juga tidak tahu soal itu sudah termasuk hot atau tidak. Ketika saya melihat linknya, dan linknya itu harus mengisi, jadi saya tidak bisa untuk mengisi ya, karena itu kan diperuntukkan untuk siswa. Jadi saya juga bisa menganalisis itu sudah hot atau bukan, seperti itu. Itu untuk RPP. Kemudian saya melanjut untuk video pembelajarannya. Untuk untuk media pembelajaran terlebih dahulu. Media pembelajaran yang digunakan di sini yaitu berupa video. Sebenarnya videonya sudah bagus, sudah jelas suaranya, materi yang disampaikan juga runtut, materinya juga kaya. Tetapi tampilannya itu menurut saya monoton. Karena apa? Hanya terlihat Bu Kiki dan Bu Risa saja yang menjelaskan. Ketika seperti itu anak akan merasa bosan. Lebih bagus lagi, ini saran dari saya, kita gunakan animasi. Mungkin bisa menggunakan Powtoon atau bisa menggunakan PowerPoint interaktif yang di convert menjadi video, diberikan animasi-animasi. Nah, itu akan lebih menarik untuk siswa. Jadi kalau bisa diberikan animasi-animasi atau karya inovatif yang lebih baik lagi agar siswa lebih menarik. Sudah bagus tapi keseluruhannya suaranya juga sudah jelas. Kemudian untuk video pembelajaran tadi menggunakan Zoom Meeting. Di sini saya tidak melihat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP ya. Saya melihatnya video itu tadi hanya mengenalkan tentang program atau platform OneTouch PDF saja. Jadi di situ tadi hanya pembukaan, kemudian menampilkan OneTouch PDF yang bisa ngelink ke media pembelajaran, LKPD, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya itu hanya perkenalan saja. Seharusnya kalau pembelajaran bisa menggunakan OneTouch PDF. Misalnya ketika masuk ke bahan ajar. Bahan ajar berarti kita klik di itu, bahan ajarnya tampil, kita jelaskan, atau anak mungkin disuruh membaca bergantian.
Kemudian setelah selesai, kita kembali ke OneTouch PDF, kita ulas sebentar. Kemudian ketika beralih ke video pembelajaran dan selanjutnya, ketika LKPD, berikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakan LKPD satu saja, tidak apa-apa. Kemudian ketika evaluasi juga seperti itu. Jadi pembelajaran itu runtut mulai dari awal pembukaan, ada penyampaian materi, ada mengerjakan LKPD, ada berdiskusi. Itu secara jelas. Kemudian di akhir bisa menarik kesimpulan, melakukan refleksi, memberikan umpan balik, dan penutupnya. Jadi mohon maaf tadi saya tidak melihat langkah-langkah itu dalam video pembelajaran. Jadi ketika di akhir juga tidak muncul apa itu kesimpulan dari pembelajaran ini, refleksinya bagaimana, umpan balik dari guru itu juga tidak ada. Itu kalau menurut saya itu RPP yang pertama ya, dari Bu Kiki dan Bu Risa. Kemudian yang kedua saya akan mengulas RPP dari Bu Anissa dan Bu Yusna, yaitu RPP kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, di sini tadi saya melihatnya kompetensi intinya belum ada. Ya, KI-nya belum ada, kemudian indikatornya juga belum hot ya. Muncul mempraktikkan C6 hanya satu, yang lainnya masih sekitar C2 dan C1. Coba nanti dicari-cari lagi KKO-nya yang pas, paling tidak mengandung unsur C4, C5, C6. Itu saja. Jadi cukup 3 KKO atau 3 indikator saja yang mengandung unsur C4, C5, C6 itu sudah termasuk hot. Tujuan pembelajaran sudah memenuhi ABCD. Langkah-langkah juga sudah bagus tadi ya, sudah muncul 4C-nya dan tipeknya, sudah bagus. Kemudian ketika video pembelajaran berlangsung, video Zoom meetingnya hampir sama ya dengan RPP milik Bu Kiki dan Bu Risa tadi, masih seputar mengenalkan OneTouch PDF-nya. Sebenarnya awal tadi di video sudah bagus, sudah runtut awalnya, tapi ketika sudah masuk ke OneTouch PDF-nya, nah itu pembelajarannya hilang, hanya mengenalkan OneTouch PDF dan bagian-bagian yang ada di dalam OneTouch PDF itu. Jadi tidak ada pembelajaran murni seperti kita mengajar seperti biasanya. Di akhir juga hanya menanyakan refleksinya pembelajaran menyenangkan atau tidak, hanya itu saja. Tidak ada kesimpulan seperti itu. Dan satu lagi, suaranya menggema. Jadi ketika Bu Yusna tadi berbicara, memantul di videonya. Kalau bisa ketika melakukan Zoom, untuk pesertanya jangan satu ruangan, makanya itu nanti akan menggema. Itu untuk RPP Bu Anissa dan Bu Yusna. Sekarang saya ke RPP Bu Alfi dan Bu Novi, yaitu RPP kelas 1, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, di sini saya tadi mengamati sama dengan RPP Bu Yusna ya, KI-nya belum ada. Kemudian yang kedua indikatornya masih C4-nya masih 1, hanya menguraikan saja. Yang lainnya hanya kisaran C1, C2, dan C3. Coba nanti di otak-atik lagi, dicari KKO-nya yang bisa diganti masuk ke C5 dan C6. Biar RPP itu hot ya, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah ABCD. Langkah-langkah pembelajarannya juga sudah muncul 4C dan tipeknya. Untuk lampirannya sama ya, dari tadi di RPP-nya Bu Yusna juga lampirannya belum ada. Jadi di RPP tadi harusnya sudah saya sampaikan di awal tadi, setelah tanda tangan itu dikasih lampiran-lampiran. Meskipun sudah ada di link tadi di atas, sudah ada media pembelajaran, ada linknya, tapi paling tidak di situ dilampirkan medianya, bahan ajarnya dan sebagainya, semuanya dilampirkan di situ. Kemudian saya masuk ke video pembelajarannya untuk RPP Bu Alfi. Nah, ini saya baru menemukan pembelajaran selayaknya mengajar ya. Runtut ini pembelajarannya mulai dari pembukaan, menyampaikan salam, berdoa, kemudian menanyakan kabar, memberikan
motivasi, melakukan tepuk semangat tadi, kemudian menyampaikan materi apa yang akan dipelajari hari ini, materi apa yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, kemudian menampilkan bahan ajarnya. Anak-anak diminta untuk membaca, memandu siswa mengerjakan LKPD, kemudian menyampaikan informasi untuk mengerjakan evaluasi, melakukan kesimpulan, menarik kesimpulan bersama siswa, melakukan refleksi, dan kemudian ditutup dengan doa. Ini pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi bahan ajarnya juga ditampilkan, LKPD-nya juga ditampilkan, tapi itu sebagai pelengkap, bukan hanya untuk menjelaskan karya inovasi yang dilaksanakan. Hanya satu kekurangannya tadi, suaranya menggema. Jadi penjelasan Bu Alfi tadi ada yang bisa terdengar, ada yang tidak karena suaranya memantul. Karena sepertinya itu Bu Alfi dengan anak-anak yang diajar itu satu ruangan, jadi suaranya sangat mengganggu, dan itu mengganggu sekali ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Alfi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, runtut pembelajarannya. Itu ulasan dari ketiga perangkat dan ketiga video yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu guru. Usahanya sudah sangat bagus, video pembelajaran juga sudah bagus. Untuk media pembelajarannya tadi juga sudah bagus. Untuk Bu Yusna sudah ada inovasinya, tidak hanya gurunya yang tampil tapi ada animasi-animasinya sudah bagus, tapi mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Untuk lebih menarik bisa menggunakan Powtoon, biasanya saya menggunakan itu. Jadi kita menggunakan itu, ada animasi-animasi seperti itu, dan itu menyenangkan untuk siswa. Bisa diisi dengan suara kita langsung. Sekali lagi di sini saya tidak menilai, saya tidak menjuri, saya hanya berbagi pengalaman yang saya dapatkan, pembelajaran yang saya dapatkan selama saya mengikuti PPG, dan ini menurut saya sangat penting untuk saya bagikan ke semua orang agar kita semua bisa membuat RPP, perangkat pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ketika saya mengulas tadi ada kata-kata yang kasar atau mungkin saya terkesannya menggurui atau bagaimana, saya minta maaf. Tapi jujur saya tidak ada niat apapun, ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan itu kita belajar bersama. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan yang sangat berharga ini. Kepada semuanya saya mengucapkan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.